Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai soal gaya gesek dan percepatan untuk SMP kelas 8. Di sini saya akan menjelaskan step by step langkah-langkahnya supaya kalian lebih mudah memahami. Ketika nanti kalian sudah lebih mudah paham, kalian nanti bisa menemukan sendiri atau membuat cara sendiri supaya lebih mudah untuk mengerjakan dan sesuai dengan cara belajar kalian. Oke, kita lanjut. Contoh soalnya seperti apa? Ya, soalnya seperti ini. Massa balok 10 kg di lantai dengan koefisien gesekan statis 0,4 dan koefisien gesek kinetis 0,2. Balok ditarik dengan gaya sebesar 50 Newton. Nah, ditarik di sini ini maksudnya arahnya secara horizontal ya. Jadi, di sini balok ditarik dengan arah horizontal. Hitunglah A. Gaya gesek yang bekerja dan B. Itu adalah percepatan. Untuk lebih mempermudah kita mengerjakan soal cerita, maka kita harus merangkum dulu informasi utama apa sih yang terdapat di situ. Jadi, sebaiknya kita tulis seringnya atau umumnya ditulis diketahui. Apa saja inti yang kita ketahui. Jadi, dari contoh soal kita bisa lihat yang kita ketahui adalah massa, lambangnya M, 10 kilo, kemudian mu S atau koefisien gesekan statis 0,4, mu K atau koefisien gesek kinetis 0,2, F itu adalah gaya yang bekerja sebesar 50 Newton, dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Jadi kalau tidak disebutkan berapa nilai percepatan gravitasi bumi, maka kita pakai nilai 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian selanjutnya kita tulis apa sih yang ditanyakan. Nah, ini penting supaya apa? Supaya kita nanti mengetahui apa saja yang kita hitung. Jadi kita menghindari hal-hal atau yang sebenarnya tidak perlu kita hitung, tetapi malah kita hitung. Jadi membuat sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Jadi apa yang ditanyakan itu adalah gaya gesek yang bekerja atau F kecil, dan berikutnya adalah percepatan atau nilai A-nya. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Oke, di sini saya membuat rangkuman ada 5 langkah. Wow, banyak banget. Gak usah khawatir, langkah ini saya sesuaikan dengan pembelajaran di sekolah, jadi supaya kalian lebih memudah memahami. Ya, sekali lagi, ketika kalian sudah paham, kalian akan lebih mudah untuk menemukan cara-cara mempersingkat penghitungan. Ya. Jadi, langkah-langkahnya pertama adalah kita menghitung gaya normal, yang kedua kita menghitung gaya gesek statis, yang ketiga kita membandingkan antara gaya gesek statis dengan gaya yang bekerja atau F kecil dengan F besar. Kemudian yang keempat kita menghitung gaya gesek kinetis atau FK. Baru yang terakhir kita menghitung percepatannya. Di soal sudah diketahui percepatan, berarti benda sudah pasti bergerak dong. Belum tentu. Kalau ternyata gaya gesek yang bekerja, gaya gesek statis lebih besar dari F, berarti benda tidak bergerak. Kalau benda tidak bergerak, berarti otomatis jawabannya adalah 0. Jadi percepatannya auto 0 ya, kalau bendanya tidak bergerak. Oke, kita langsung saja ke cara penyelesaiannya. Yang pertama, step 1, kita menghitung dulu gaya normal. Ya, saya gunakan piramid seperti ini. Piramid kita bagi 3, gaya normal N itu rumusnya adalah M kalikan G. Ya, jadi seperti ini. Kalau kalian mau mencari nilai M, maka tinggal gaya normal dibagi G. Begitu juga sebaliknya. Kalau mau cari G, berarti N per M. Nah, kalau mau mencari gaya normal, berarti tinggal M dikalikan dengan G. Oke, kita hitung bersama-sama di sini. N berarti sama dengan M dikalikan dengan G. Massanya 10 kg, percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga diperoleh hasil 10 kali 10, 100 Newton. Jadi di sini kita peroleh 100 Newton ya. Jadi dari menghitung gaya normal yang kita perlukan adalah M dengan G, massa dan percepatan gravitasi bumi. Lanjut, kita ke step 2. Step 2 kita adalah menghitung gaya gesek statis atau Fs. Nah, saya masih pakai piramid lagi di sini. Gaya gesek statis atau Fs berarti mu S dikalikan dengan gaya normal.
Oke, jadi di sini kita pakai datanya adalah mu s-nya dan n-nya. Oke, mari kita hitung bersama-sama. Maka di sini fs-nya itu adalah mu s dikalikan dengan n. Mu s-nya kita lihat di situ 0,4 dan n-nya adalah 100 Newton. Maka kita coret aja. Hasilnya adalah fs-nya, gaya gesek statisnya 40 Newton. Oke, kita lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga itu kita membandingkan Fs dengan F atau gaya yang bekerja. Tujuannya apa? Untuk mengetahui benda itu bergerak atau tidak. Jadi kita membandingkan Fs dengan F. Fs-nya kita lihat 40 Newton dan F-nya atau gaya yang bekerja 50 Newton. Kesimpulannya apa? 40 lebih kecil dari 50, maka gaya gesek statisnya lebih kecil dari gaya yang diberikan. Artinya di sini benda itu adalah bergerak. Karena benda itu bergerak, maka kita lanjut ke mencari F kinetik. Jadi nilai Fs-nya sekarang tidak kita pakai, ini adalah untuk mencari tahu bendanya bergerak atau tidak, sehingga pertanyaan yang A, gaya gesek yang bekerja itu bukan lagi Fs, tetapi itu adalah Fk, ya, karena bendanya sudah bergerak. Oke, mari kita lanjut menghitung Fk-nya. Ya, oke. Langkah yang keempat adalah kita menghitung gaya gesek kinetis. Kenapa? Karena tadi dari kita simpulkan bahwa bendanya itu bergerak. Nah, Fk, oke, masih saya gunakan piramid juga di sini. Fk itu adalah mu k dikalikan dengan n. Ya, kita berarti pakai mu k dan n. Oke, maka di sini Fk sama dengan mu k dikalikan dengan n. Mu k-nya adalah 0,2 dan gaya normalnya adalah 100 Newton. Sehingga hasilnya kita peroleh adalah 20 Newton. Yang A akhirnya sudah bisa kita jawab, gaya gesek yang bekerja itu bukan lagi Fs, tetapi adalah Fk, karena bendanya sudah bergerak. Jadi gaya gesek yang bekerja adalah Fk sebesar 20 Newton. Oke, kita lanjut. Yang step terakhir adalah menghitung percepatan. Untuk bab hukum Newton, maka percepatan hubungannya dengan gaya adalah sigma F sama dengan M dikalikan A. Sigma itu artinya resultan gaya, maka di sini kita tulis sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Kita lihat gaya yang bekerja itu sekarang ada dua. Gaya tarik tadi yang arahnya horizontal dan gaya gesek kinetis atau Fk. Maka kita tulis di sini karena resultan itu kan berarti ditambah ya, F plus dengan F kinetik. Tetapi kita tahu bahwa gaya gesek itu arahnya selalu berlawanan dengan gaya yang diberikan atau gaya yang bekerja. Jadi E min Fk kalikan M. Nah, maka di sini menjadi F min Fk sama dengan M dikalikan dengan A. Oke, gaya yang bekerja 50 Newton dikurangin gaya geseknya itu adalah 20 Newton sama dengan M-nya 10 kg dikalikan dengan A. Berarti di sini 30 Newton sama dengan 10 kg dikalikan dengan A. Ya, tinggal kita coret, maka 3 Newton dibagi dengan 1 kg atau menjadi 3 Newton per kilogram itu adalah nilai dari A. Jadi di sini sekarang dapat kita simpulkan, kita ketahui bahwa nilai dari A di sini adalah 3 Newton per kilogram atau boleh juga kita nyatakan sebagai 3 meter per sekon kuadrat. Oke, semoga cara yang saya sampaikan membantu kalian untuk memahami soal tentang gaya gesek.